回了一丝浴血愤之。痛了！你选的路，本王改主意了。莫说是宋长敬3个字，等你出去后，Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Sword Coming episode ke-12. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Cempingan telah berniat untuk balas dendam atas perbuatan dari kakek Yuan yang berasal dari Gunung Zhengyang, yang sebelumnya kakek Yuan tersebut telah melukai Liu Xuanyang, dan Cempingan berniat untuk balas dendam bersama dengan Ning Yao. Dan juga kemarin Cempingan berniat untuk meminta bantuan dari 3 orang yang ia kenal, tetapi mereka semua tidak bisa membantu. Namun Cempingan tetap menjalankan misinya dengan Cempingan akan mengincar nona muda yang sekarang dilindungi oleh kakek Yuan, yaitu Tauzi. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Cempingan yang mengejar Tauzi, yaitu wanita yang sekarang dilindungi oleh kakek Yuan. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja kakek Yuan telah sampai di tempat mereka, dan Cempingan pun dengan segera kabur dari sana. Di sini pun kakek Yuan memarahi keluarga Li Hong karena keluarga Li Hong yang tidak mampu untuk melindungi Tauzi. Dan di sini Tauzi juga memarahi kakek Yuan karena kakek Yuan yang terlalu mempercayai keluarga Tauzi ini. Kakek Yuan pun meminta maaf kepada Tauzi dan ia mengakui ini merupakan kesalahan dirinya. Dan di sini pun kakek Yuan memarahi kepala dari keluarga Li Hong dengan ia memegang kepala dari ketua Li Hong. Ketua Li Hong pun meminta ampun kepada kakek Yuan dan ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Lalu kakek Yuan bertanya mengenai siapa orang yang telah melakukan penyerangan sebelumnya. Ketua Li Hong pun menjawab bahwasanya orang yang telah menyerang mereka sebelumnya merupakan anak kecil yang menggunakan sendal jepit dan juga memakai pakaian lesu. Mendengar hal tersebut membuat kakek Yuan pun sadar bahwasanya orang ini ada hubungannya dengan Liu Xuanyang. Setelah itu pun kakek Yuan pergi dari sana untuk mencari bocah yang telah memberikan ancaman kepada Tauzi dan ingin menghabisinya, alias Cempingan. Singkat cerita, kakek Yuan telah sampai di depan dari kediamannya Cempingan, dan di sana tiba-tiba saja Cempingan menyerang kakek Yuan menggunakan tembakan anak panahnya, yang tembakan itu dapat ditahan oleh kakek Yuan dengan 1 tangan. Di sana kakek Yuan bertanya kepada Cempingan, bagaimana kau ingin merasakan kematian? Yang setelah itu pun kakek Yuan pergi mengejar Cempingan. 你想怎么死？ Cempingan juga mencoba untuk lari dari kejaran kakek Yuan dengan berlari di atas genteng. Tak disangka pergerakan Cempingannya lincah membuat Cempingan mampu menghindari kejaran dari kakek Yuan. Dan di tengah pengejaran dan juga pelarian itu ternyata adanya Song Jingxi dan juga Song Chang yang melihat keributan di antara mereka berdua. Paman Song tertawa melihat kakek Yuan yang tidak mampu mengejar seorang anak kecil seperti Cempingan. Serta di sini mereka berdua penasaran bagaimana Cempingan mampu menghadapi seseorang seperti kakek Yuan. Sedangkan kakek Yuan dan juga Cempingannya sekarang mereka berdua saling berhadapan satu sama lain. Di sini kakek Yuan menyatakan dirinya akan bertarung dengan serius, yaitu dengan kakek Yuan menggunakan kekuatan darah demonnya dengan tubuhnya diselimuti oleh aura berwarna ungu. Seketika membuat peningkatan kekuatan dari kakek Yuan yang meningkat drastis.
Yang dalam peningkatan kekuatan tersebut, Song Jinsi dan juga Paman Song telah melihat perubahan itu juga, dan di sini mereka mengetahui bahwasanya perubahan yang digunakan oleh kakek Yuan merupakan perubahan peningkatan kekuatan dengan mengorbankan esensi kehidupannya sendiri, yang walaupun peningkatan kekuatan dari kakek Yuan dapat meningkatkan kekuatannya sementara, tetapi hal ini dapat memakan umur dari kakek Yuan sampai 1 dekade. Tetapi karena kota ini di bawah pelindungan dari Tuan Qi yang merupakan seorang abadi yang telah memberikan segel pelindungan kepada kota ini, membuat peningkatan dari kekuatan kakek Yuan tidak bisa mengeluarkan kekuatannya secara utuh. Walaupun ia telah menggunakan darah demonnya, tetapi dirinya masih mendapatkan tekanan dari kota ini yang telah dipasang oleh Tuan Qi. Sedangkan Cempingan yang berada di hadapan dari kakek Yuan memprovokasi kakek Yuan dengan menunjukkan jempol ke bawah kepada kakek Yuan. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan dengan Ningyo yang secara diam-diam melihat pertempuran mereka, yang sepertinya Nio juga akan mengambil kesempatan untuk membantu Cempingan di waktu yang tepat. Dan untuk Cempingan sendiri, ternyata tubuhnya sekarang mengalami luka yang cukup serius, yang di sini Cempingan juga harus berhati-hati dalam menghadapi kakek Yuan. Dirinya tidak bisa lagi untuk menerima luka dari kakek Yuan, jika tidak maka dirinya akan bisa ditumbangkan oleh kakek Yuan. Lalu Cempingan pun mencoba untuk lari dari sana. Kakek Yuan pun dengan segera mencoba untuk mengejar Cempingan. Dan di saat itu juga ternyata adanya seorang pria yang berasal dari Taman Fenglai juga melihat pertarungan mereka, yang di sini ia sepertinya juga akan mengambil kesempatan ini untuk mengambil keuntungannya sendiri. 找准时机击出本命飞剑，斩！闪雾。 Kembali kepada kakek Yuan yang masih mengejar Cempingan, ia sekarang telah berada di jebakan Cempingan, yang dimana Cempingan sekarang menggunakan senjata ketapelnya menyerang kakek Yuan secara bertubi-tubi. Tetapi semua serangan tersebut dapat dihentikan oleh kakek Yuan menggunakan teknik dari darah demonnya. Dan juga setelah itu tampak peningkatan tubuh dari kakek Yuan yang semakin meningkat dengan ia diselimuti oleh aura kegelapan lebih dahsyat lagi. Cempingan sekarang juga sudah tidak mampu untuk menahan serangan dari kakek Yuan ini. Cempingan pun dengan segera mencoba untuk mundur dari sana, dan di saat Cempingan ingin kabur dari sana, ternyata anggota dari Taman Fenglai sebelumnya telah mengikuti kakek Yuan dari belakang, dan sekarang ia menggunakan sebuah serangan berupa pedang spiritual yang keluar dari kepalanya menyerang kakek Yuan. Seketika serangan itu pun mengenai kakek Yuan. Tetapi sayangnya kakek Yuan masih selamat dari serangan tersebut. Namun di saat itu tiba-tiba saja Cempingan muncul di hadapan dari kakek Yuan memberikan sebuah tanda berupa kembang api. Yang setelah itu juga kakek Yuan melihat ke arah kediaman dari Nona Tauzinya. Sekarang ternyata kediaman itu malah terbakar. Hal ini pun membuat kakek Yuan sangat khawatir dengan kondisi dari Tauzi. Ia pun dengan segera kembali ke kediaman tersebut untuk melihat keadaan dari Nona Tauzi. Dan ternyata orang yang telah membakar kediaman tersebut merupakan Ningyao. Jadi sebenarnya Ningyao sebelumnya tidak mengincar kakek Yuan, melainkan mengincar Nona Tauzi. Yang dimana juga Ningyao memberikan pujian kepada Cempingan karena tak menyangka Cempingan akan bisa memikirkan rencana secerdik ini. Dan juga di sana Ninyo melihat keberadaan dari Paman Songchang, dan di sini ia merasa cukup bingung kenapa Paman Songchang melihat aksi mereka. Namun Paman Songchang yang melihat keberanian Cempingan dan juga melihat perjuangan Cempingan, jadi di sini ia ingin ikut campur untuk menghadapi kakek Yuan karena juga ternyata keluarga Song memiliki masalah dengan Gunung Zhengyang. Setelah itu pun Paman Songchang menghadapi kakek Yuan dengan kekuatannya. Yang mau tidak mau pun kakek Yuan harus berhadapan melawan Songchang terlebih dahulu. Dan pertarungan
hubungan antara kakek Yuan dan juga paman Soncang ini semakin serius dengan mereka berdua masuk ke dalam dunia spiritual. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung juga. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!